Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Shalom saudara-saudara, shalom. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tanganmu saudara. Yes. Yes. Mari malam hari ini kita pejamkan mata kita. Biar di hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari bawa sembahmu, mari naikkan syukurmu kepadanya. Shandara batak haralarabaya syara batak haralarabaya shanda yara larabaya syara larabaya. Oh Yesus. Mari angkat kedua tangan kita dan kita katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari saudara semua kita katakan. Terima kasih Yesus. Dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri syukur Tuhan. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal saudara. Sama-sama katakan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam. Mari angkat kedua tanganmu di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu, Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku.
kita saudara. Yuk sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih. Kau teramat baik Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kau baik, teramat baik, sangat baik. Terima kasih, sungguh baik, sangat baik, tak berkesudahan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari mulai ingat kebaikan Tuhan saudara. Mulai ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia Bapa yang baik. Dia ada untukmu. Dia tak pernah tinggalkanmu. Kasih-Nya selalu baru dan tak pernah terlambat. Dia akan selalu menolongmu karena Dia Allah yang baik. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku. Pertolongan-Mu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku. Pertolongan-Mu nyata atasku. Mari kita nyatakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata
nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atas. Mari saudara yang di rumah sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu. Benar-benar kami melihat perbuatanmu yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang biar lagu ini engkau nyanyikan berasal dari hatimu. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Dia teramat baik. Oh, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalam. Kami sungguh merasakan kasih-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang kita sembah Tuhan, sembah Dia. Malam hari ini ada kabar baik buat engkau saudara. Kau hari-hari ini yang lagi mengalami masalah, kau yang lagi ada pergumulan, malam hari ini Tuhan ada bersamamu. Tuhan akan membebaskanmu. Tuhan akan menuntutmu. Karena itu jangan takut. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia mau membantumu. Dia mau membantumu saudara. Saudara Batakararabo. Biar kasih Tuhan mengalir di rumah-rumah malam hari ini. Biar kasih Tuhan mengalir di rumah-rumah malam hari ini. Biar hadirat yang sama memenuhi di setiap rumah-rumah. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau teramat baik Bapa. Kasih-Mu nyata di dalam. Mari yang percaya Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Di rumahmu boleh engkau angkat tanganmu. Biar saat engkau mengangkat tangan itu menjadi tanda imanmu.
Kalau engkau percaya Dia Allah yang maha besar. Shandara la rabaya she ara la rabaya ra la rabaya ra la raya ra la raya ra la rabo. Ya ra ya ra la raya ra la raya ra la ra la ra la ra ba 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 la ra bo. Tuhan mau menjamahmu malam hari ini. Tuhan mau memelukmu malam hari ini. Mari bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu, buka hatimu bagi Dia. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biar apa takaraya rabayashe. Benar Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan saudara, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Asa. Katakan Dia besar, lebih lagi saudara katakan Dia besar, El Shaddai mulia.
percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami, dan jadikan kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau yang mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di ibadah online. Dan puji Tuhan, hari ini di bulan Januari ini saya ingin mengucapkan Happy New Year bagi setiap kita di 2021. Saya percaya tahun yang baru, anugerah yang baru, dan berkat yang baru telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan sharing mengenai yaitu integritas. Katakan integritas ya. Nah, saya akan coba sampaikan. Integritas atau dalam bahasa Inggrisnya integrity ya. Jadi diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Ya, ini diambil dari Wikipedia Inggris ya. Saya akan coba ulangi lagi, yaitu integritas adalah praktek atau bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang ya. Itulah arti dari integritas ya menurut kamus bahasa Inggris atau Wikipedia. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri orang berintegritas itu yang pasti apa? Pertama, jujur, ya kan? Yang kedua, dia kepatuhan yang konsisten. Jadi orang yang berintegritas itu dia akan patuh, konsisten lagi. Patuhnya nggak cuma hari ini doang, besok atau berapa hari, tapi dia konsisten. Oke, yang ketiga itu tanpa kompromi. Jadi ciri-ciri orang berintegritas ya jujur, dia patuh secara konsisten dan tanpa kompromi ya. Nah, kenapa sih seseorang bisa memiliki integritas ya? Kenapa ya dia bisa jujur? Kok dia bisa ya konsistennya patuh? Dia patuh tapi dia konsisten gitu loh. Patuhnya tuh nggak cuma sehari dua hari tapi dia konsisten kepatuhannya gitu kan. Dan tanpa kompromi. Kenapa sih seseorang bisa memiliki integritas tersebut kan? Nah, jawabannya karena orang tersebut memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat. Katakan akar yang kuat, yaitu unshakable ya. Jadi unshakable. Jadi nggak tergoyahkan gitu loh. Kenapa? Karena akarnya kuat. Jadi prinsipnya yaitu akar kuat. Katakan akar kuat ya, maka integritas kita akan kuat. Amin. Nah, jika seseorang tidak memiliki akar yang kuat, maka ketika godaan atau masalah datang ya, ketika ada cobaan atau apapun juga ya, problem, masalah, godaan, maka dia akan mudah goyah, ya kan? Maka integritasnya akan mudah goyah. Nah, oleh karena itu kenapa sih seseorang bisa jujur, bisa kepatuhan yang konsisten tanpa kompromi? Karena dia memiliki akar yang kuat ya. Oke, hari ini kita akan baca firman Tuhan di Matius 13 ya. Jadi bagaimana sih supaya akar kita kuat gitu loh. Nah, mari kita buka Alkitab di Matius 13 ayat 3 sampai 8 ya. Dan juga Matius 13 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 3 sampai 8 ya. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini mengenai integritas Tuhan, maksudnya integritas itu apa Tuhan? Nah, Tuhan ingatkan saya melalui firman Tuhan ini yaitu mengenai seorang penabur, itu kan perumpamaan tentang seorang penabur, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Ia itu Tuhan Yesus ya kepada mereka, yaitu murid-muridnya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, yang ayat 7-nya, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita sering kali mendengar firman Tuhan ini ya mengenai seorang penabur. Jatuh, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh sebentar terus dimakan burung, ya kan? Ada yang jatuh di semak duri dan ada yang jatuh di tanah yang baik.
lalu dia berbuah. Nah, kita seringkali mendengar firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai integritas. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan setiap kita yaitu mengenai integritas yang diambil dari Matius 13. Nah, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita akan coba dibaca di Matius 13 ayat 18 sampai 23. Nah, kalau tadi adalah perumpamaannya dan kita Tuhan Yesus ngajarin juga artinya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Di ayat 18-nya Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan tersebut. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Nah, kita akan bahas satu-satu, yaitu akar yang tak tergoyahkan, yaitu unshakable root, ya. Jadi supaya kita memiliki integritas yang kuat, kita memerlukan akar yang kuat. Kita mesti tertanam ke dalam yang kuat. Sehingga ketika ada cobaan, godaan datang menghampiri kita, akar kita tetap kuat gitu loh. Jadi kita nggak kompromi, integritas kita tetap kuat. Nah, jadi di Matius 3 ayat 19, yang pertama, gimana sih caranya supaya akar kita kuat, tak tergoyahkan, unshakable, ya? Apa sih yang mesti kita lakukan? Yaitu pertama itu mengerti firman Tuhan. Di sini dikatakan Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Jadi sih katakan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Orang tersebut dia mendengar firman Tuhan, tapi dia nggak mengerti. Maksudnya apa? Nggak understanding, ya. Nggak understand gitu kan? Tidak. Jadi dia cuma mendengar, cuma sekilas doang. Oh, firman Tuhan ini, oke, yaudah gitu. Jadi dia tidak cuma sekedar mendengar. Tuhan ingin setiap kita ketika kita mendengar firman Tuhan, nggak cuma sekedar mendengar gitu kan, cuman pass by gitu kan, lewat aja berlalu gitu, tapi menyimak atau memperhatikan gitu kan, dalam bahasa Inggrisnya pay attention gitu loh. Jadi kalau ketika kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita jangan langsung gitu. Jadi kita renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman Tuhan tersebut, yaitu kita perlu menyimak, jangan cuma sekedar membaca atau mendengar, ya. Jadi tidak cuma sekedar mendengar tapi menyimak atau memperhatikan. Apa sih bedanya mendengar doang atau sama menyimak? Beda banget, ya. Jadi kalau kita mendengar doang, ya udah sekilas doang. Ketika kita ditanyain lagi, ya nggak lupa. Oh ya, tadi ngomong apa ya? Tadi saya cuma dengar doang sebentar sih, jadi saya lupa gitu kan. Nah, tapi kalau menyimak, pay attention, itu beda lagi. Nah, kita tuh sampai benar-benar fokus. Oh ya, maksudnya nih kayak gini ya. Oh, sampai benar-benar fokus gitu kan. Nah, itu pay attention, menyimak. Nah, example-nya, contohnya nih, saya baru-baru ini baru ganti kartu ponsel gitu kan, dari yang voucher mengganti yang pasca bayar, ya, yang jadi pakai dulu baru bayar. Nah, waktu dia jelaskan petugas operator itu jelaskan nih, Pak, kayak gini-gini ya Pak, jatuh temponya tanggal segini, kalau Bapak pulsanya habis di pasca bayarnya atau gimana, Bapak ini. Nah, saya punya kebiasaan orangnya tuh cepat, pengen segala sesuatu pengen cepat, cepet-cepet gitu kan. Nah, tapi kemarin saya coba belajar menyimak gitu loh. Karena kenapa? Ketika saya nggak ngerti, saya akan balik lagi ke mall tersebut yang saya daftar. Itu pertama akan menyita waktu, ya kan. Dan itu jaraknya jauh juga, ya kan. Nah, oleh karena itu ketika saya dijelaskan, saya berusaha pay attention, saya berusaha nggak cuma mendengar sekilas tapi menyimak, ya kan. Lalu saya mulai catat, oh jadi tanggal jatuh temponya segini ya, kalau setelah saya pakai kuotanya segini. Oh, saya catat di handphone, oh tunggu Pak, saya catat dulu, ya kan. Nah, jatuh temponya segini, Bapak bisa punya berapa GB nih pemakaiannya ya Pak, gini dalam 1 bulan gitu. Nah, saya menyimak, saya coba catat. Nah, sering kali kalau kita mendengar firman Tuhan, baik di gereja umumnya waktu kita offline maupun di online, kita menyimak, ya kan. Menyimak apa? Catat, kita renungin apa yang intisari, apa yang kita dapat. Nah, itu namanya artinya pay attention. Jadi bedanya sekedar mendengar dan menyimak itu beda, ya. Jadi itu mengerti. Kenapa bisa mengerti? Karena kita menyimak. Amin, ya. Oke. Jadi Matius 13 ayat 19 yaitu mengerti firman Tuhan. Supaya akar kita kuat, step pertama kita mesti mengerti firman Tuhan, yaitu kita mesti menyimak, ya. Yang kedua Matius 13 ayat 20 sampai 21.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad ya. Di sini dikatakan berakar. Yang kedua, step yang kedua supaya akar kita supaya kita tuh memiliki akar yang kuat, kita mesti berakar. Nggak cuma mendengar, tapi kita mesti berakar. Maksudnya apa? Mulai renungkan firman Tuhan tersebut. Saat teduh dapat firman Tuhan, direnungkan, ambil intisari dari ayat tersebut. Jadi saya tertanam di dalam komunitas live VM gitu kan, Victorious Man, yaitu komunitas pria. Dan di situ kita ada saat teduh, ada saat teduh rutin. Dan setiap kali saya saat teduh, saya dapat firman Tuhan dari Mazmur atau dari mana, Amsal. Saya selalu renungkan dan dapat intisari saya mulai sharing, bagikan ke grup gitu kan, dan mereka meresponinya amin. Dan siapapun yang dapat di grup tersebut, dia akan mengirimkannya ke grup juga, dan itu akan menguatkan setiap kita. Itulah arti intisarinya. Ketika kita baca satu pasal gitu kan, ayat tersebut di satu pasal, dan ada ayat kita renungkan dan ada intisarinya, dari salah satu ayat tersebut ada yang mengena di kita kan, itu kita renungkan itu, amin ya. Jadi mulai renungkan firman Tuhan tersebut saat teduh, dapat firman Tuhan, ambil intisari dari ayat tersebut ya. Jadi yang step kedua yaitu kita mesti berakar. Berakar itu apa? Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita menyimak, kita renungin ya kan. Nah, seperti halnya saya bilang yang ponsel gitu loh, yang saya daftar pasca bayar gitu kan. Setelah saya pulang, saya kan sudah catat di handphone, saya sudah menyimak nih, pay attention. Sepulang saya buka lagi di memo saya, oh ini maksudnya apa nih. Nah, saya mulai merenungin, oh jadi jatuh tempo segini. Oh jadi untuk merewind kembali ya kan. Jadi oh jadi kayak gini. Jadi berakar itu maksudnya apa? Kita merenungkan kembali firman Tuhan. Kita telah mendengar, kita menyimak, kita renungin lagi firman Tuhan itu supaya ngelotok, istilahnya melekat gitu kan, melotok gitu ya. Nah, yang ketiga, Matius 13 ayat 22, bertumbuh. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke, tanaman itu setelah masuk ke dalam, sudah tertanam, udah berakar, tapi dia nggak bertumbuh. Berakar, bertumbuh. Kenapa dikatakan dia nggak ini, sehingga tidak berbuah? Iya kan, nggak berbuah. Kenapa? Karena dia nggak bertumbuh. Jadi sebelum berbuah, dia mesti bertumbuh terlebih dahulu. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena dia tidak bertumbuh. Jadi berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, di sini dikatakan Matius 13 ayat 2, bertumbuh. Jadi supaya akar kita kuat, kita mesti berakar, juga kita mesti bertumbuh. Nah, maksudnya apa? Di Roma 10 ayat bertumbuh itu pengertiannya apa? Yaitu aplikasinya apa? Kita renungkan firman Tuhan dan kita perkatakan. Katakan amin. Jadi supaya akar kita kuat, supaya iman kita kuat, bertumbuh, kita mesti perkatakan. Kita renungkan, kita perkatakan. Nah, ini firman Tuhan dikatakan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gimana kita bisa mendengar kalau kita nggak berkatakan, ya kan? Oleh karena itu, mari mulai perkatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan di 2021 ini Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa, rancangan Tuhan damai sejahtera, dan kita percaya Tuhan akan menguatkan integritas kita. Amin. Di tahun 2021 ini, amin ya, kita percaya. Nah, oleh karena itu mulai renungkan dan perkatakan. Itulah kenapa suatu iman bisa bertumbuh ketika dia perkatakan. Gimana caranya? Yaitu dengan cara yaitu iman timbul dari pendengaran. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia akan iman itu akan bertumbuh. Amin. Jadi yang ketiga adalah bertumbuh, mulai renungkan dan perkatakan. Dan yang keempat ialah Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, jadi step pertama kita dengar, menyimak, menyimak. Tidak cuma sekedar mendengar, tapi menyimak atau memperhatikan. Yang kedua, mulai berakar. Mulai berakar itu apa? Kita setelah dengar firman Tuhan, kita renungin intisarinya apa yang kita dapat, ya kan? Sehingga akar itu akan mulai strong, kuat. Setelah akarnya udah mulai kuat, dia akan bertumbuh. Supaya kita bisa bertumbuh, kita perlu apa? Kita perlu perkatakan terus firman Tuhan itu. Kita renungkan firman, maka dia jadi kuat. Nah, ketika jadi kuat, berjalannya dengan waktu, itu pasti berbuah. Katakan amin. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan
mengerti itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Amin. Berbuah yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, mulai melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kenapa sih seseorang bisa memiliki integritas? Kenapa sih orang itu kok bisa jujur ya, bisa nggak kompromi segala macam ya? Karena dia memiliki akar yang kuat. Jadi ketika godaan datang, dia udah kuat, unshakable. Jadi ketika godaan datang, dia nggak tergoncangkan, udah gue nggak mau tahu, pokoknya nggak mau kompromi dengan dosa, nggak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, nggak mau kompromi dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena akar dia udah kuat, unshakable ya. Mari setiap kita memiliki akar yang kuat. Gimana caranya? Yaitu apa? Pertama, kita mengerti firman Tuhan, yaitu menyimaknya. Kedua, berakar, bertumbuh, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, berbuah. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mengakhiri pembagian firman Tuhan ini. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Unshakable Tuhan, unshakable root Tuhan, yaitu akar yang tak tergoyahkan. Tuhan, kami mau memiliki integritas itu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga ada buah-buah yang keluar dalam hidup kami, sehingga dunia akan melihat integritas yang ada di dalam hidup kami, sehingga mereka akan berkata, sungguh Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami mendengar firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk rumah doa ini ya Tuhan. Biarkan pada malam hari ini Tuhan kami serahkan rumah doa di Gereja Hope Jembatan 2 di malam hari ini. Biarkan Tuhan Engkau yang memberkati gereja-Mu Tuhan, rumah doa di malam hari ini, sehingga berkat-Mu Tuhan boleh berlimpah-limpah di ibadah rumah doa malam hari ini. Karena di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarkan pada malam hari ini Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan boleh turun atas Indonesia. Sehingga Tuhan, Engkau boleh pulihkan Indonesia ya Tuhan. Sehingga semua ekonomi ada di Indonesia Tuhan. Dalam segala bidang Engkau pulihkan lebih lagi ya Tuhan. Juga Engkau sembuhkan Indonesia Tuhan dari pandemi COVID-19. Engkau sembuhkan dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanya Engkau yang mampu memulihkan muka bumi ini ya Tuhan dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, biarkan suatu hari ya Tuhan, virus COVID-19 ini kami percaya akan berhenti, sehingga Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dimenangkan untuk kerajaan sorga Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, biarkanlah malam hari ini juga Engkau curahkan Tuhan Roh Pentakosta ketiga di Indonesia Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke seluruh dunia, dari timur ke barat Tuhan, sampai kembali ke Yerusalem. Kami percaya Tuhan akan terjadi penuaian terbesar dan terakhir sebelum kedatangan-Mu kedua kalinya di dunia ini, sehingga kami boleh percaya Tuhan, Engkau boleh menyelamatkan semua suku-suku bangsa yang ada di muka bumi ini, sehingga semua suku bangsa ya Tuhan boleh bertobat dan mengakui bahwasanya Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini juga Engkau jamah Bani Kedar, juga Tuhan Bani Nebayot. Engkau selamatkan mereka juga di akhir zaman ini, sehingga mereka semua juga boleh datang Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya Tuhan, muka bumi ini boleh dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu, dan amanat agung-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan, dan boleh tergenapi atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di malam hari ini juga kami serahkan pemerintah Indonesia ke tangan-Mu, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR, dari yang tertinggi sampai yang terendah di bumi Indonesia ini. Biarkan Engkau curahkan roh yang takut akan Engkau, sehingga pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga muka bumi ini boleh dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu. Biarkan Tuhan di malam hari ini Tuhan juga Engkau berikan hikmat-Mu untuk pemerintah Indonesia, supaya mereka boleh mengatasi Tuhan,
bagaimana caranya mereka menyelesaikan ya Tuhan pandemi COVID-19 di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu boleh menyertai pemerintah Indonesia supaya mereka Tuhan boleh bersatu hati untuk menanggungi masalah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan kasih-Mu luar biasa di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tuh selamatkan Tuhan semua manusia yang ada di muka bumi ini yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka semua boleh datang Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Biarlah Engkau juga pulihkan Tuhan tempat tinggal kami kota Jakarta, pulihkan ekonomi ada di kota Jakarta, pulihkan Tuhan semua pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta, mal-mal ya Tuhan, semua ya Tuhan yang ada di kota Jakarta Tuhan, ekonominya Engkau terus pulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini juga kami serahkan kota Jakarta Tuhan ke tangan-Mu ya Tuhan, sehingga semua orang yang sakit Corona ya Tuhan yang ada di kota Jakarta, bahkan di seluruh rumah sakit kota Jakarta, sampai di ruang ICU, bahkan yang ada di Wisma Atlet Kemayoran, di malam hari ini Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan, biarkanlah mujizat-Mu yang luar biasa boleh terjadi atas kota Jakarta, sehingga roh kehidupan Tuhan maupun roh pemulihan, roh kesembuhan boleh terjadi secara luar biasa di kota Jakarta, sehingga semua orang yang sakit corona di kota Jakarta akan sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini biarlah juga Engkau berkati rumah doa Tuhan yang ada di Gereja Hope Jembatan 2. Berkati Tuhan semua jemaat Gereja Hope Jembatan 2, Jembatan 5, sehingga di akhir zaman ini Engkau berikan kepada jemaat Gereja Hope Jembatan 2, Jembatan 5 iman yang kuat, iman yang sungguh, supaya semuanya boleh mengikuti Engkau sampai garis akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan Tuhan semua doa-doa kami ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah doa. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan, kiranya semuanya dikembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.